Dan kini kita akan pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga Senin sore ini terjadi peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 316 hingga total terdapat 4.557 orang yang positif terjangkit virus corona di Indonesia. Sementara itu jumlah pasien yang berhasil sembuh terus meningkat hingga mencapai 380 orang, bertambah 21 orang. Namun penambahan juga terjadi pada sejumlah pasien yang meninggal dunia, yakni sebesar 26 orang sehingga total 399 orang meninggal dunia. Dan kita patut bersyukur semakin banyak pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Semoga ini dapat menumbuhkan optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Selalu gunakan masker, tetap jaga jarak, dan sebaiknya di rumah aja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Kita ke informasi berikutnya. Dari Jawa Barat, pembatasan waktu operasi kereta rel listrik saat penerapan PSBB di Jakarta menyebabkan penumpang membludak di sejumlah stasiun kereta seperti yang terjadi di stasiun Cilebut, Bogor, Citayam, dan Bekasi pada Senin pagi. Sementara itu stasiun Bekasi pun masih terlihat ramai oleh calon penumpang. Warga mengaku tetap beraktivitas karena tuntutan pekerjaan mereka. Antrean penumpang KRL mengular di stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Hal ini terjadi karena pihak pengelola stasiun Cilebut menerapkan pembatasan jumlah penumpang kereta hanya 60 orang untuk setiap gerbong yang diberangkatkan. Uji coba pembatasan hari pertama ini membuat jumlah penumpang membludak di setiap stasiun penyangga Jakarta. Emang instruksi dari PSBB Jakarta Kota, terus meneruskan ke PT Kereta Indonesia KCI, terus turun ke kami pelaksana di sini Pak. Jadi pembatasan jumlah penumpang yang masuk stasiun. Meski harus antri dan terlambat tiba di tempat kerja di Jakarta, penumpang memahami aturan yang diterapkan. Pemandangan serupa terlihat di stasiun Bogor. Pengecekan suhu tubuh secara manual juga membuat penumpang harus mengantre selama berjam-jam tanpa mengindahkan aturan jarak aman. Akibatnya penumpang memadati selasar area luar stasiun. Para penumpang mengaku kecewa karena aktivitasnya ke Jakarta terlambat akibat menunggu lama antrean gerbong. Di stasiun Citayam Depok, Jawa Barat, antrean mengakibatkan penumpang nekat menerobos palang pintu di pintu masuk stasiun. Para penumpang pun berlarian dan mengejar kereta. Sementara antrean penumpang juga terjadi di stasiun Depok Lama. Antrean penumpang mengular hingga keluar gerbang stasiun. Antrean ini terjadi mulai subuh di saat jam berangkat kerja. Sementara itu, pada Senin pagi, suasana stasiun Bekasi masih terlihat ramai. Sejumlah penumpang mengaku tetap beraktivitas karena tuntutan pekerjaan. Karena tuntutan. Tuntutan? Iya, tuntutan juga. Oke, perasaan skala besar? Belum? Belum pernah lihat kayak gitu. Oke, tapi ada rasa khawatir nggak ketika menggunakan jasa transportasi dengan kondisi penuh atau gimana? Ya ada, ini juga sebenarnya dari Cikarang, kerjanya Cikarang. Hari ini libur disuruh ke Bekasi. Jadinya mau berangkat sendiri gitu, cuma nggak bisa. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut juga akan diberlakukan di Kota Bekasi mulai Rabu nanti. Sejumlah petugas kepolisian terus mengimbau calon penumpang di stasiun ataupun di dalam kereta agar menjaga jarak dan menggunakan masker demi mencegah penularan virus corona. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kami mengajak untuk selalu menjaga kebersihan. Dan kami akan terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nur Aspasya di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Sisi, selamat sore. Apakah penerapan PSBB di angkutan umum seperti KRL ini benar-benar diterapkan di jam 5 sore ini waktu masyarakat banyak yang pulang kerja, Sisi? Ya Aldi, selamat sore. Sebagaimana yang bisa kita lihat sendiri saat ini Aldi di Stasiun Tanah Abang, situasinya memang cukup ramai. Dan tadi kalau kami perhatikan, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi situasi di Tanah Abang. Karena tadi berdasarkan pemantauan kami, sebelum gambar ini yang kami sajikan, situasinya memang sangat padat. Karena memang jam operasional kerja dari masyarakat di DKI Jakarta ini memang sekitar pukul 4 hingga pukul 5 sore dan pukul 6 nanti.
Tapi tadi pemantauan kami, adapun penerapan di hari keempat PSBB ini cukup ketat sekali karena tidak hanya petugas dari PT Komuter Line saja yang berjaga, tapi ada juga dari sejumlah pihak militer yang juga turun kemudian untuk menjaga-jaga, dan himbauan untuk jaga jarak tadi kami hitung itu sekitar 2 menit sekali diingatkan karena memang banyak sekali masyarakat yang juga untuk sedikit lalai begitu Aldi untuk menjaga jarak karena kecepatan untuk pulang itu masih menjadi prioritas tampaknya bagi warga DKI Jakarta. Tadi kami juga melihat bahwa sejumlah masyarakat sendiri masih juga ada yang mengatakan bahwa mereka hanya kendaraan moda transportasi KRL ini merupakan opsi satu-satunya. Oleh karena itu mereka masih menggunakan moda ini sendiri. Penumpukan ini sendiri sudah diantisipasi. Dan tadi pagi sendiri dari pihak KRL mereka mengatakan sudah mengeluarkan 5 operasional KRL tambahan. Tapi untuk sore hari ini mereka masih melihat bagaimana kondisinya karena untuk jam operasional tetap tidak diubah Aldi dari jam 6 hingga pukul 18.00 dengan ketentuan untuk satu gerbong hanya berisi 60 penumpang. Sehingga dari tadi himbauan per 2 menit tadi yang tadi saya sampaikan itu memang terdengar sekali di stasiun ini baik dari pengeras suara ataupun dari pihak militer yang diturunkan untuk membantu kemudian merapikan situasi di stasiun ini. Adapun untuk turun ataupun untuk masuk ke stasiun ini sendiri memang sangat diatur oleh pihak komuter lain walaupun penumpukan ataupun tadi sempat 15 menit sebelum saya live ini sendiri penumpukannya cukup jelas sekali berada di stasiun Tanah Abang ini. Dan Aldi untuk kemudian bagaimana mengantisipasi selanjutnya kami belum mendengar ada usaha selanjutnya karena mereka sendiri masih meminta agar kemudian sejumlah perusahaan ataupun masyarakat yang masih memaksakan keluar untuk kembali ke rumah dan mengerjakan aktivitas dari rumah saja baik itu belajar ataupun bekerja. Dan mereka juga mengatakan lonjakan ini sendiri terjadi karena di hari keempat ini bertepatan dengan hari Senin, di mana pada PSBB sebelumnya ini ditetapkan pada hari Jumat dan kemudian kita memasuki weekend Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu pada hari Senin ini lonjakan begitu terasa Aldi, lonjakan penumpang untuk di komuter lain di stasiun ini. Untuk jumlah petugas tadi kami lihat dari pihak militer aja ada sekitar 15 orang ditambah dengan petugas KRL yang mungkin kami hitung tadi juga ada belasan yang kemudian mengatur agar situasinya turun ataupun naik ke KRL ini cukup rapi dan sesuai dengan ketentuan PSBB yang kemudian di-adjust begitu untuk KRL ini sendiri di mana 60 orang hanya diperbolehkan untuk satu gerbong. Aldi? Benar dibatasi ya oleh petugas di sana PSBB hari keempat ini. Lalu Sisi, apakah Anda melihat kemudian penumpang yang datang masih belum mengetahui tidak memakai masker begitu, dan apakah benar-benar pengecekan suhu tubuh para penumpang ini dilakukan di stasiun kereta api Tanah Abang, dan apabila mereka tidak memakai masker atau suhu tubuh di atas 38 derajat tidak boleh masuk ke stasiun? Ya, Aldi, untuk pengecekan suhu tubuh kami sendiri belum ada melihat secara langsung begitu karena tadi cukup, tapi yang pasti itu sudah diminta untuk jaga jarak. Tapi untuk masker yang diminta untuk terus dikenakan itu memang sangat terlihat sangat dianjurkan sekali oleh pihak komuter lain, termasuk mengapa oleh karena itu kami juga dilarang untuk melepas masker kami kendati walaupun saat ini sudah melakukan live, tapi mereka juga meminta untuk semua orang yang ada di stasiun ini hanya harus melakukan masker dan tetap menjaga jarak. Itu 2 hal yang menjadi pegangan utama yang kami lihat di komuter lain ini sendiri untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di tengah PSBB di hari keempat ini. Aldi? Baik, Nur Aspasya, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari stasiun Tanah Abang. Terima kasih atas laporan Anda, Sisi, dan tetap berhati-hati saat bertugas.